Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, menarik nih ya, hari ini pergerakannya, lebih tepatnya kemarin, pergerakannya semua itu didorong sama aktivitasnya Donald Trump ya, teman-teman sekalian ya. Luar biasa banget, karena kita ngelihat pergerakan pasar itu back and forth, naik turun. Di sini saya pengen bacain satu ringkasan lah ya. Ini udah enak banget ya, langsung diringkasin dari Financial Juice. Jadi kondisi market itu shifting balik ke risk on setelah pagi kemarin Donald Trump itu akhirnya memberikan sebuah pernyataan ya teman-teman, bahwa dia mundur dalam menyerang Uni Eropa menggunakan tarif, ya kan. Kelihatannya Uni Eropa juga nggak senang gitu kan. Maksudnya nggak segampang itulah Trump. Lu pengen ngancem kita dengan tarif dan bla 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 gitu. Uni Eropa, terutama Denmark sendiri, kita udah lihat kemarin Denmark itu langsung memberikan statement tegas kalau mereka don't care ya, dan mereka istilahnya tidak mau bernegosiasi soal Greenland. Jadi yang terjadi adalah Trump mundur. Dia bilang katanya, ya udah deh, gue nggak jadiin kenain lu tarif ya pada tanggal 1 Februari di Uni Eropa. Dan akan dibikin draft baru untuk merespons atau bernegosiasi dengan pihak Denmark terkait dengan upaya dia merebut Greenland, kira-kira begitu. Jadi market langsung recovery tadi pagi ya. Dan yang menarik di sini, tadi kan dapat kabar berita ya, bukan kabar sih, tapi dapat news event, bukan news event juga ya, bukan event soalnya. Ini kita bicara apa, data ekonomi ya. Data ekonominya yang dirilis itu adalah PCE, artinya inflation report, dan angkanya itu sebenarnya stagnan ya, atau bukan stagnan sih, lebih tepatnya malah turun di sini dari 2,8 ke 2,7%. Ini dirilis datanya per yang periode Oktober, sementara yang November itu dinaikin datanya ya. Jadi kayak ibaratnya apa? Ada revisi teman-teman. Oktober dirilis dibarengi dengan yang November itu naik 2,7% ke 2,8%. Begitupun di sini ya, stuck di 2,8%. Ini apa? Kalau kita lihat ya tanggapannya, artinya ya kita bisa bilang the Fed nggak terlalu nggak terlalu punya urgency lah ya untuk melakukan rate cut gitu. Kenapa? Karena kita bicara inflationnya masih stagnan di level yang bisa dibilang bagi mereka cukup tinggi, kira-kira begitu ya. Jadi so far yang paling ideal sebenarnya sih lebih kepada GDP. GDP di sini baru rilis ya, sifatnya ini masih, jadi ada 3 tahapan teman-teman ya. Saya lupa lagi tahapan yang paling pertama apa ya, tapi intinya ada pre, kemudian advance, sama yang terakhir final ya. Dan di sini yang dirilis yang pertama itu adalah yang bisa dibilang kayak baru forecastnya gitu, atau yang baru di tahapan awalnya, dan angkanya itu naik ke 4,4%. Artinya economic growth di US sebenarnya oke. Cuma memang tidak terefleksikan. Kalau kita lihat kan dari sisi ekonomi memang bertumbuh, tapi karena kondisinya menurut saya ini adalah kondisi yang unik, terutama gara-gara efisiensinya dari AI. Kita sama-sama bisa lihat teman-teman, kalau unemployment rate-nya itu nggak sebagus itu. Non-farm payrolls atau penambahan tenaga kerjanya juga nggak se-ideal itu gitu. Jadi nggak seperti GDP-nya yang sebenarnya growth rate-nya luar biasa bagus gitu. Di satu sisi, business confidence, atau kita bilang ini kita kenal dengan istilah ISM Manufacturing PMI, itu angkanya masih di bawah 50. Artinya somehow masih ada contraction gitu ya. Pertumbuhan bisnis nggak sebegitu bagusnya seperti GDP yang terlihat di sini sangat bagus atau sangat baik sekali. Ya, overall market shifting ke risk on gitu ya. Sebenarnya awal mulanya gara-gara ini sih, easing geopolitical tension ya. Jadi kita bisa bilang gara-gara pergerakan kemarin tuh bener-bener buset ya. Saya bisa bilang sensitif banget sama statementnya ya, sama statement-statement yang keluar teman-teman. Kalau kita lihat dollar indexnya sih sempat pulih ya, cuma di sini lebih penting kita nggak bahas itu, yaitu kita bahas S&P 500 dan Nasdaq. Ini kan merupakan cerminan ya dari market itu lagi shifting ke risk on atau risk off gitu. Dengan posisinya dia seperti ini, recovery gitu kan, 2,8% untuk Nasdaq dan S&P 500, lebih kurangnya sekitar 2%-an. Well, itu menandakan kalau market kembali
confident ya dengan risk on asset gitu. Sehingga apa? Kalau kita lihat dari XAU-nya yang terjadi kemarin sempat mengalami koreksi, but today market langsung rebound lagi gitu. Reboundnya atas apa? Atas dollar index yang melemah. Jadi kita bisa lihat kalau ya biar gimana pun XAU sih kalau buat saya ya. Tadi saya juga sempat ada live session ya sama teman-teman di SAG. Saya sih bilangnya sederhana aja ya. XAU itu pokoknya kalau buat saya lihat kondisi kayak begini, simple aja. It's bullish gitu kan. Structure wise bullish. Dia mungkin pull back retest kayak ke area exponential moving average. Mungkin 21, 34, 55 or maybe di EMA 100. But pada akhirnya dia memiliki kesempatan untuk rebound lebih kuat gitu. Kenapa? Karena urusan saat ini, urusan yang ada di antara US, Denmark, itu belum resolve gitu. Kita baru bilang ini kayak penundaan atau temporary pause aja. Selebihnya masih bisa lanjut gitu. Jadi saya pikir apakah bisa 5.000? Well, looks like it ya gitu. Kita bisa lihat dengan structure-nya, kita bisa lihat dengan momentumnya, so far masih oke sekali. Katakanlah nanti dia harus mengalami pullback, saya nggak heran kalau pullbacknya dia mantul lagi gitu kan. Jadi memang untuk XAU kelihatannya masih dominan bullish ya teman-teman. Saya pikir kalau misalkan untuk XAU sih nggak ada masalah dari segi chartnya. Itu kalau yang saya lihat teman-teman sekalian. On the daily perspektifnya juga sama. Udah berapa kali in a row nih ya. Udah 1, 2, 3, 4 hari total ya. Pergerakannya sampai dengan detik ini masih bullish gitu. Kita bahkan belum ada retracement yang kuat. Ini di sini kalau teman-teman perhatiin terdapat fair value gap. Kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, fair value gap itu lumayan dites sih ya. Ada beberapa kali fair value gap tercipta mungkin 1 atau 2 hari setelahnya. Kalau di sini sih 4 harian ya, baru ada retest terhadap fair value gap itu dan baru kemudian dorong harga naik ke atas lagi. Cuman di sini kalau kita lihat ada juga yang nggak dites gitu. Kayak di sini fair value gap nggak dites gitu. Cuman karena ini baru mulai ya, dan kita ngelihat juga exponential moving average 21-nya itu udah overstretch gitu. Jadi saya pikir ada baiknya sabar ya. Sabar dalam artian gak harus kita buru-buru masuk sekarang kalau misalkan teman-teman yang mungkin doyan tradingnya di XAU gitu ya, atau memang basisnya tradingnya di XAU. Kalau saya mungkin gak terlalu karena di sini kondisinya ya apa ya, kalau kita lihat marketnya untuk saat ini up only gitu kan. Kalaupun saya trading juga saya nggak updating ini ke teman-teman yang lain karena memang apa ya, saya rasa ini nggak sulit gitu ya, malah enak untuk ditransaksikan sih dari segi market structure-nya gitu kan. Cuman teman-teman tinggal pinter-pinter nyari opportunity untuk entry-nya, either kalian entry between sessions atau mungkin kalian bisa manfaatin dengan market structure di time frame besarnya, kira-kira begitu. Itu sih kalau yang saya lihat sekilas gitu. Dan by the way, sorry ya, saya kaget tadi ngelihat kok River hari ini udah meletus lagi. Gila beneran aja. Ya, ini tadi banget baru kita ngomongin sama teman-teman di SAG juga. Ini River adalah salah satu pergerakan altcoins yang menurut saya gokil ya. Jadi berapa kali dia mengalami liquidity sweep dulu just before dia creating higher high. Dan tadi banget ada yang bilang kan, ini gila River ya, sangat menggoda selera ya untuk sell short dan bla 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 waktu dia turun kayak gitu. Naiknya cepet guys ya, ini crazy gitu. Nah, hati-hati dengan teman-teman yang berencana trading di altcoins karena current market condition saya lihatnya tetap dalam keadaan ada volatilitas yang ekstrim ya. Suka ada beberapa koin yang tiba-tiba bisa meledak, bisa dump ya, tapi rata-rata yang pumpnya lebih enak dicari sebetulnya. Cuman resikonya tentu tinggi, jadi teman-teman kalau nggak paham-paham banget, nggak ngerti-ngerti banget, saya nggak sarankan untuk trading di altcoins. You gotta be careful ya untuk altcoins specifically. Nah guys, yang kita pengen bahas sebenarnya seputar Bitcoin-nya. Jadi gimana nih Vin, Bitcoin-nya gitu kan. Kalau kita lihat Bitcoin kok gini-gini amat ya, pergerakannya udah break lagi dari trendline. Apakah di sini kita bisa sustain, bertahan di area demand-nya? Apakah di sini dia sudah berakhir gitu? Sebenarnya saya ada pembahasan yang nggak tahu ya. Kalau bagi saya di sini cukup menarik untuk kita cover ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mengacu pada Elliott Wave Theory, saya udah sempat lihat di sini bahwa probabilitas kita bisa saja ya dalam keadaan finishing menuju wave 4. Ini sebenarnya udah lama. Saya ada posting ini beberapa saat yang lalu di video YouTube juga, dan juga mungkin kayaknya during live streaming sempat ada bahas gitu ya. Wave 4 itu kan rata-rata pergerakannya sekitar
mungkin 38,2%. Cuma biasanya kalau saya ada pengecualian, khususnya market crypto yang volatilitasnya lebih tinggi, itu kita bisa expect dia retest mungkin mentok di 50 sampai dengan 62% retracement. Jadi dua zona ini atau dua level Fibonacci ini adalah level yang cukup menarik untuk potensi dia nanjak gitu kan. Nah, ini adalah pullback atau retracement dari overall swing wave 3 ini gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, saat ini kita boleh bilang secara resmi ya bahwa ini udah break dari trend line loh. Artinya kalau dia break dari trend line, obviously kita harusnya continuation to the downside gitu kan. Itu artinya secara keseluruhan pergerakannya sudah selesai guys. Ini adalah ABC corrective wave gitu. Jadi ini wave 4 dan kemungkinan kita akan continuation menuju ke subwave 5. Jadi prosesnya bisa jadi seperti ini. Biasanya kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, di sini untuk apa? Untuk finishing subwave 5. Ya, jadi kalau teman-teman lihat secara keseluruhan, ya wave 5 ini kan kalau kita balik posisinya ya seperti impulsive structure gitu kan. Artinya akan ada potensi dia bergerak dalam 5 wave. Dengan catatan, dengan satu syarat teman-teman, untuk dia finishing ke sana, dengan satu syarat, syaratnya itu adalah pergerakan daripada si Bitcoin harus terkonfirmasi dengan baik ya, terutama sekarang setelah dia memang break dari internal low-nya, sebenarnya masih ada satu area demand yang saya rasa harus lebih lebih dikonfirmasi lagi gitu. Jadi bukan cuma kita ngomongin soal trend line, tapi kita bisa lihat ini juga merupakan area demand gitu ya. Demand yang terbentuk pada konsolidasi Bitcoin selama lebih kurang 14 hari. Sehingga pada zona tersebut aja sebenarnya merupakan point of control dan volume paling besarnya, atau kita bicara kemarin ya waktu live itu harga yang disepakati adalah pada level atau zona tersebut. Ya, andaikan dia di sini somehow bertahan dan dia malah rebound karena perubahan sentimen gara-gara S&P, Nasdaq, atau mungkin yang tadi kita bicarakan ya soal Greenland tarif dan bla 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 agak membaik, maka teman-teman sekalian, adapun kondisi kita bisa saja dibikin lebih complicated, mengingat pergerakan pada subwave 4 itu ada tendensi pergerakannya itu cenderung ya bisa dibilang lack of progression gitu. Jadi apa? Ternyata dia bisa saja bergeraknya itu A, B, C, D, dan E wave gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya masih di dalam channel lah. Kita kira begitu teman-teman ya. Saya sih sebenarnya nggak mau terlalu maksain pakai trendline karena trendline bagi saya cukup subjektif gitu. Jadi menurut saya ada pun satu kondisi yang harus divalidasi kepada saya, yaitu dengan dia break dari area demand tersebut, di mana demand ini didukung dengan adanya volume yang luar biasa masif. Dan kalau kita lihat kemarin teman-teman, sekilas kalau kita lihat 15 menit, obviously bear still in control selama supply nggak di take over. Ini adalah level atau area yang saya marking dan saya share di Telegram group kemarin banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mampir Telegram group, bisa cek di link di kolom deskripsi gitu ya. Inilah yang saya maksudkan kemarin gitu, bahwa kemarin kita melihat pergerakan itu sudah membentuk sebuah supply gitu kan. Jadi simple aja, current structure selama supply nggak di take over, sellers will keep pressuring Bitcoin gitu. So next stopnya untuk volume lebih besar lagi itu ada pada range 85.500. Alasannya saya sampaikan level itu adalah kalau teman-teman lihat, ini adalah proses di mana terjadinya manipulasi sebelum harga akhirnya sustain bertahan pada zona 87 sampai 86. Ya, itu levelnya itu atau areanya di situ teman-teman. Tuh, jadi kalau saya kasih markingan kayak begini. Jadi, simple kan, selama supply nggak di take over, sellers masih bisa keep pressuring gitu. Dan walaupun dia naik sekencang ini, di saat yang lainnya udah recovery, terutama S&P dan juga Nasdaq mewakili risk on asset, Bitcoinnya belum totally recovery. Justru dia ketahan tepat pada zona tersebut. Kalau teman-teman kemarin atau mungkin lebih tepatnya tadi siang, tadi sore gitu ya, Anda terjebak nih, mungkin pengen ngelong dengan dasarnya ngelihat ini ascending triangle nih kayaknya bakal naik gitu. Di sini dibanting turun, sebenarnya menurut saya nggak heran ya. Justru waktu terbentuknya pola ini, pasti ada orang yang kepikiran untuk reakumulasi gitu, atau mungkin mereka start buying pada Bitcoin dan ternyata kena buying trap ya di kisaran area zona tersebut gitu. Jadi kalau memang dia mau naik sekalipun, saya sih cukup yakin mungkin prosesnya di sini tidak akan langsung segampang itu. Bisa aja dia retest dulu terhadap apa. Ini adalah level atau area fair value gap.
ya lumayan luas teman-teman zonanya di time frame 1 jam gitu. Jadi minimal dia pasti ada proses retest dulu. Terus saya ada cek juga. Jadi sebenarnya ada berbagai indikasi yang membuat area ini itu cukup menarik ya untuk menjadi area bottomnya gitu. Dengan catatan supply harus di take over. Itu aja note dari saya. Yaitu kalau kita gunakan indicator, sayangnya yang satu udah gagal ya. Jadi exponential moving average 821 motong ke atas sebetulnya tadi udah jadi konfirmasi yang lumayan ideal. Namun di sini karena dia failed untuk maintain di atas MA21 itu gagal. Yang kedua teman-teman, kalau kita lihat di sini itu sudah terdapat sebuah divergence. Walaupun nggak terlalu jelas ya kalau saya lihat kayak potongannya terlalu tipis gitu. Cuman karena kita bisa tambahkan konfirmasi menggunakan momentum indicator yang lain seperti RSI di sini, obviously kita bisa lihat bahwa kondisi divergence ini bisa dibilang cukup valid gitu. Jadi pada MACD dia valid, pada RSI cukup valid ya, keduanya cukup valid. Didukung dengan apa teman-teman? Jadi ada yang namanya di dalam sebuah technical ya teman-teman. Ini sayangnya kan kita nggak bisa pakai volume kalau misalkan di chart yang ini. Nah ini saya pakai chartnya jangan ya mana ya? Ya sama aja lah ya. Di sini exchange-nya itu bebas teman-teman. Cuman kan pada intinya kita tahu nih ketika kondisi kemarin terjadi seperti ini kan manipulasi luar biasa ya. Dimanipulasi ke atas, katanya Trump berusaha untuk negosiasi dengan Denmark supaya dapat jalan tengahnya terkait dengan urusan Greenland. Tiba-tiba Denmark balas katanya, gue nggak setuju, gue nggak mau negosiasi. Nggak ada tuh di dalam catatan gue kalau Greenland bakal gue kasih ke lu gitu. Habis itu Donald Trump bilang, ya udah gue nggak jadi terapin tarif ke Greenland Aid alias negara-negara yang support Greenland, Denmark gitu ya. Dan akhirnya market pulih gitu. Jadi ini kayak pure manipulation nih. Namun kalau kita lihat, manipulasi itu juga disertai dengan high volume transactions. High volume transactions yang disertai dengan lower low. Jadi dalam istilah di chart ya atau technical itu ada yang namanya teman-teman bisa cek namanya selling climax ya. Selling climax ini dalam teorinya menjelaskan ya teman-teman sekalian bahwa ini kenapa nih ya? Oh ada linknya teman-teman. Ya udahlah kita nggak terlalu pusingin itu ya. Karakteristiknya ya. Jadi saya coba untuk jelasin sedikit di sini. Nggak bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja ya. A selling climax is a financial market event marking the end of a prolonged price decline. Jadi characterized by a sudden tuh kayak cepat kaget gitu ya, sharp price drop on extremely high trading volume, often signaling panic selling of forced liquidation ya atau forced liquidations gitu ya. It indicates peak selling pressure. Jadi ada kondisi ini mengindikasikan puncak dari selling pressure, suggesting a potential trend reversal ketika buyersnya mulai kembali masuk ke market. Jadi buyers itu melihat kondisi ini ketika sharp drop kemarin itu di momen forced liquidation, kemudian juga selling pressure climax gitu ya. Itu adalah kondisi di mana bagi mereka dapat kesempatan beli di harga yang undervalue. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat apakah ini jadi validasinya, maka yang kita butuhkan sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan pada previous chart, bahwa kita harus bisa claim area apa teman-teman. Claim area supply tadi gitu ya. Jadi cukup ini aja nih kuncinya. Asal dia bisa claim supply itu mantep ya. Entah itu terbentuknya gara-gara kan kalian tahu bisa juga ini inverted head and shoulders gitu. Jadi saya juga nggak mau ambil conclusion buru-buru gitu ya. Saya mau lihat apa teman-teman. Satu, kalau emang dia beneran confirm reversal, saya butuh dia claim area ini. Ini adalah high point, ini adalah low point. Nah, menariknya keduanya sama-sama terbentuk pada saat manipulation event kemarin ya, ketika semuanya itu bergerakannya dikarenakan sentimen yang diciptakan oleh statement-statement para petinggi ini gitu. Jadi dia naik, dia turun, itu semua cuman gara-gara itu. Walaupun ada ceritanya ya. Ceritanya adalah dia sweep liquidity dari high point-nya. Jadi orang yang ngelakuin sell short lebih awal, dia kena stop loss dulu. Begitu dia balik posisinya, dia jadi long setup gitu ya. Di sini kena stop loss juga gitu. Jadi atas bawah dihajar teman-teman. Pada kondisi ya kita bisa bilang pada kondisi pergerakan kemarin gitu. Jadi setelah kemudian terbentuk high, terbentuk low, sorry guys, bagi saya simpel aja ya, market harus bisa claim between key level ini gitu.
Jadi kalau hari ini dia belum ada pergerakan di atas level itu atau di bawah level itu, kalau saya pribadi um, lebih memilih untuk ya wait and see dulu lah gitu ya. Saya nggak mau terlalu taking action unless ada opportunity di aset yang lain, kira-kira gitu ya. Saya di sini juga pantau yang lain dan coba cari opportunity di aset yang lain gitu. Kalau misalkan Bitcoinnya belum ada action, ya udah simple aja, kita just wait and see until market shows us kira-kira ideally market itu sebenarnya mau pilih directionnya kemana. Ya, kalau dilihat dari zoom outnya, sebenarnya kan kita punya apa teman-teman? Ada area fair value gap ini. Jadi ini sebenarnya bisa jadi target koreksi gitu ya. Kalau misalkan memang dia mau turun lagi ya minimal dia bisa balik ke sini untuk ngambil liquidity atau order di area tersebut. Itu sih bayangan saya sementara untuk saat ini gitu. Jadi masih sama dengan live kemarin dan mungkin sementara itu dulu update-nya ya. Perhatiin key level 2 ini teman-teman ya. Kalau buat saya sih pribadi actionnya only after kita bisa claim antara dua level itu. Itu aja dulu untuk saat ini. Alright, so guys, thank you very much ya buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya juga pengen inform kalau kita jadi untuk ngelakuin live streaming lagi. Kebetulan like saya udah nyampe dari previous live streaming. Jadi thank you juga buat teman-teman yang udah support YouTube channel ini. God bless semuanya. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.